Belasan lapak usaha warga di sepanjang Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kampung Sasak Jarang, Bekasi terbakar. Kobaran api yang begitu besar membuat petugas kebakaran kesulitan menjinakkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar, seperti lapak usaha warga berjualan makanan, barang bekas, bengkel, rumah kontrakan, dan usaha jual limbah perusahaan membuat kobaran api kian membesar. Menurut salah satu pemilik lapak usaha barang bekas, api diduga berasal dari hubungan arus pendek yang berada di rumah warga. Beruntung, saat kejadian sang pemilik rumah dan keluarganya tengah berada di tempat lain. Sementara itu, akibat kobaran api, warga berjibaku menyelamatkan barang berharganya untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Belum dipastikan jumlah kerugian material akibat kebakaran hebat ini. Kebakaran terjadi di Jalan Citarum, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Api membesar dengan cepat, melalap 20 rumah saat warga tengah beristirahat. Banyaknya material mudah terbakar ditambah tiupan angin kencang membuat api merambat cepat. Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat mengerahkan 80 petugas dengan 16 unit mobil air. Petugas langsung melakukan upaya pemadaman api. Dalam waktu hampir 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Ada 20 bangunan. Untuk dugaan sementara ini dari korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, 150 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat terjadi arus pendek listrik di salah satu rumah warga. Rescue Tips: cara sederhana menanggulangi kebakaran di rumah. Tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam yang ada, seperti APAR, alat pemadam api ringan, atau dengan karung goni yang dibasahi air. Jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah atau gedung. Tutup ruangan yang terbakar. Jika kebakaran besar, segera keluar rumah dan ajak semua keluarga meninggalkan rumah segera. Jangan masuk ke kamar mandi atau sibuk mengumpulkan barang. Berjalanlah dengan tenang. Jangan lari, perhatikan penuh dan tidak panik. Jika Anda sudah berhasil keluar rumah dan sudah berada di tempat yang aman, segeralah meminta bantuan kepada tetangga sekitar. Segera hubungi pemadam kebakaran 113 jika api tidak dapat Anda kendalikan. Ya ini lututnya kepala ini. Tulang ekor itu. Warga desa Muara Bengalon, Kabupaten Kutai Timur berhasil menangkap seekor buaya muara yang menerkam seorang bocah. Korban terkaman buaya itu berusia 8 tahun, bernama Dimas Mulkan Saputra. Buaya ini ditangkap warga beramai-ramai sekitar 10 meter dari lokasi korban dimangsa. Warga membelah perut buaya sepanjang 6 meter ini untuk mengeluarkan jasad korban. Saat dikeluarkan dari dalam perut buaya, jasad korban masih terlihat utuh.
Sebelumnya, pada Rabu pagi 3 Maret lalu, korban dilaporkan telah diterkam buaya saat sedang mandi bersama adiknya di sungai kawasan Muara Bengalon. Ayah korban pun sempat melihat saat korban dimangsa sang buaya. Atas permintaan keluarga, korban kemudian dibawa langsung ke rumah duka oleh tim SAR gabungan untuk dimakamkan. Buaya berukuran raksasa dan sudah memakan korban jiwa, meresahkan warga yang tinggal di daerah pinggiran sungai, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung. Bulan Oktober 2020 lalu, warga Bangka berhasil melakukan evakuasi buaya raksasa seberat 700 kg. Buaya sepanjang 5 meter lebih itu berhasil ditangkap warga dengan menggunakan pancing yang diberi umpan bebek. Penangkapan binatang buas itu berawal dari keresahan masyarakat setiap melakukan aktivitas mencari udang dan ikan di sepanjang seputaran Sungai Pangkal Raya, Kecamatan Sungai Selan. Apalagi, buaya tersebut telah menyerang warga hingga meninggal dunia pada saat warga menyelam memasang jaring udang. Selang 2 hari pasca peristiwa korban meninggal dunia itu, warga kembali diserang buaya. Namun beruntung, korban bisa diselamatkan oleh rekannya. Video evakuasi buaya sepanjang 5 meter ini pun viral di media sosial. Usai ditangkap, buaya raksasa ini pun akhirnya mati. Diduga karena pancing yang digunakan tidak dilepas. Warga sekitar pun akhirnya mengubur dengan menggunakan alat berat di sebuah kebun sawit desa setempat. Sementara itu, pihak BKSDA Bangka Belitung menyayangkan tindakan warga yang menangkap buaya dengan cara dipancing, karena bisa membuat hewan buas itu mati. Saya mengimbau juga kepada masyarakat Bangka Belitung agar tidak menggunakan pancing untuk menangkap buaya yang meresahkan masyarakat. Karena menangkap dengan pancing ini bisa mengakibatkan kematian pada buaya tersebut. Buaya ini muncul diduga karena habitatnya terusik. Sementara itu, berdasarkan data BKSDA Bangka Belitung, sejak tahun 2016 tercatat ada 13 orang diserang oleh buaya dan 19 buaya tewas. Sanca batik ini sedang merayap di halaman kantor MUI Tangerang Selatan. Ular sepanjang kurang lebih 3 meter ini alhasil menjadi tontonan para pegawai yang berada di kantor Majelis Ulama Indonesia. Taufik Aman dibantu rekannya berhasil menangkap hewan melata ini. Ular sempat melawan sebelum akhirnya dijinakkan. Saat ini ular berada di dalam ember berukuran besar. Kita lihat ada ular, palanya, ya udah saya langsung kejar. Sudah saya tangkap, tapi ya udah langsung saya tangkap palanya. Sempat ngelawan nggak bang? Ngelawan sih karena itu kan termasuk liar juga. Rencananya hewan melata ini akan diserahkan ke pihak pemadam kebakaran Tangerang Selatan. Satu regu penyelamat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi diterjunkan di salah satu rumah warga. Petugas yang mendapat laporan menelusuri garasi rumah warga. Petugas menemukan ular di tumpukan velg mobil dan motor. Proses evakuasi sempat mengalami ketegangan lantaran ular jenis koros sepanjang 120 cm melawan dan menyerang petugas. Meski sempat mendapat perlawanan, petugas akhirnya berhasil menangkap ular tersebut. Sebelum berhasil ditangkap, ular jenis koros ini sempat terekam kamera CCTV, nyaris terinjak oleh seorang penghuni rumah. Kehadiran ular di rumah ini pun sempat memicu kepanikan penghuni rumah
hingga akhirnya melapor ke petugas damkar. Ular jenis koros bukan termasuk ular yang berbisa. Namun, ular ini jenis ular yang agresif melakukan penyerangan saat merasa terancam, sehingga ular koros dapat membahayakan manusia. Ular yang berhasil dievakuasi rencananya akan dikembalikan ke habitatnya. Petugas damkar Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan komunitas pecinta reptil bertugas melakukan karantina sebelum melepas liarkan ular hasil tangkapan. Video ulah pengunjung membuang sampah sembarangan di area Satwa Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Video viral setelah botol plastik masuk ke mulut Kudanil hingga tersedak. Mobil pengunjung kepergok membuang sampah sembarangan saat melintas area Kudanil di Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat. Ulah tidak terpuji itu bahkan mengakibatkan sebuah botol plastik masuk ke dalam mulut Kudanil hingga tersedak cukup lama. Beruntung, sampah botol berhasil dimuntahkan kembali setelah Kudanil betina bernama Ari ini ditolong oleh tim medis satwa setempat. Kesehatan hewan mamalia berusia 11 tahun itu dipastikan membaik dan normal. Sejumlah pecinta hewan mengecam aksi pengunjung membuang sampah botol plastik ini. Botol plastik pada mulut Kudanil, saya bersama teman-teman semua ingin masalah ini lekas selesai agar tidak menjadi hal yang berlarut dan menjadi pelajaran bahwa ini tidak boleh diulangi karena sudah banyak hewan yang celaka gara-gara plastik, jadi stop. Sejumlah keluarga pengunjung yang diduga pelaku buang botol ke mulut satwa Kudanil mendatangi kantor manajemen Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Salah satu penumpang wanita lansia asal Cicalengka, Bandung meminta maaf lantaran tidak sengaja membuang sampah botol. Selain mengklarifikasi aksinya membuang sampah sembarangan, salah satu penumpang wanita lansia berinisial K justru mengaku sebagai pelaku. Selain tak sengaja, aksinya membuang botol bekas minuman diakui tidak tahu menau kendaraannya tengah melintasi kolam air. Usai melakukan mediasi dengan manajemen TSI, pelaku buang sampah lalu dibawa ke kantor Polres Bogor untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan bukti-bukti dilakukan petugas kepolisian, mulai dari CCTV lokasi kejadian, pemeriksaan saksi, pelapor, dan terlapor. Hasilnya, polisi menetapkan Nenek K sebagai tersangka. Nenek berusia 64 tahun ini terancam jeratan pasal 302 KUHP terkait penganiayaan ringan terhadap hewan dengan ancaman pidana 3 bulan penjara. Dua orang relawan Animal Rescue Samarinda ini berupaya menangkap bekantan liar yang tercebur ke dalam polder air hitam atau tempat penampungan penanggulangan banjir. Petugas sempat dibuat kesulitan, bahkan hingga tercebur ke air dari perahu ketika akan menangkap bekantan ini. Rupanya bekantan menolak ditangkap. Ia terus berenang dan menghindar. Penangkapan ini dilakukan lantaran bekantan tidak mau menepi. Bekantan nyaris lemas di tengah danau. Barulah 1 jam kemudian petugas akhirnya berhasil menangkap bekantan dengan cara dijerat. Menurut warga setempat, bekantan yang baru pertama kali masuk ke dalam polder ada 2 ekor. Namun salah satunya berhasil selamat dan lari ke dalam hutan. Usai ditangkap, bekantan liar ini kemudian dibawa ke posko Samarinda Animal Rescue. Bekantan dicek kondisi kesehatannya.
Selanjutnya, bekantan akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Sebuah angkot yang melintas di Jalan Palantikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tertimpa pohon. Kejadian itu mengakibatkan sopir angkot bernama Mulyadi tewas di lokasi kejadian. Menurut salah seorang warga, korban sebelumnya memundurkan kendaraannya dan hendak mengambil penumpang. Namun naas, pohon mangga setinggi 15 meter ambruk menimpa kendaraan korban yang saat itu sedang kosong penumpang. Sejumlah warga yang hendak melakukan pertolongan tidak mampu berbuat banyak lantaran jenazah korban terjepit rangka kendaraan yang ringsek. Proses evakuasi ini sendiri berjalan dramatis. Evakuasi melibatkan petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar. Setelah ranting pohon dibersihkan oleh petugas, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Daeng, Ngale, Takalar. Penduduk kota Bangkok pada 8 Maret lalu geger setelah melihat penampakan buaya besar yang hidup di kanal di bawah rumah mereka. Polisi dan penyelamat serta pejabat dari Departemen Perikanan berikut seorang ahli buaya datang ke lokasi untuk melihat penampakan buaya itu. Tim evakuasi buaya mengalirkan arus listrik untuk menangkap buaya. Begitu buaya muncul ke permukaan, tim rescue bergegas menangkap buaya. Tim penyelamat membungkus mulut buaya, lalu membawanya ke perahu. Buaya itu kemudian dibawa ke kantor Departemen Perikanan untuk diidentifikasi asalnya. Ahli buaya memperkirakan buaya yang ada di bawah kanal berusia sekitar 10 tahun dengan panjang tubuh lebih dari 2 meter. Buaya itu juga diperkirakan melarikan diri dari peternakan buaya setempat. Pejabat setempat juga mengatakan kepada penduduk untuk terus memantau air di bawah rumah mereka. Dikhawatirkan masih ada lagi buaya yang terlepas dari tempat asalnya. Posisi kedua hewan yang sedang bertarung ini diam, namun saling mengunci. Yang satu, ular golden tree atau biasa disebut ular terbang. Dan satunya lagi, toke berwarna putih bercorak. Keduanya tertangkap sang pemilik toko saling menggigit dalam posisi deadlock atau terkunci. Pemilik toko yang takut melihat kedua hewan itu langsung menelpon penyelamat hewan. Ketika penyelamat hewan datang hendak melepaskan kedua hewan itu dengan tongkat berkait, keduanya tak kunjung melepaskan diri. Akhirnya, penyelamat hewan itu menuangkan air tembakau yang biasa disimpan sebagai pestisida alami ke tubuh kedua reptil itu. Barulah ular dan tokek bergerak. Tidak nyaman dengan air tembakau.
Toke langsung kabur melarikan diri ke semak-semak. Sementara si ular golden tree alias ular terbang akan dilepaskan ke alam liar. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan.